Planet kita ini sungguh menakjubkan. Ia menyediakan segalanya untuk kita. Ia menopang kehidupan kita. Namun, seringkali kita menganggap remeh sumber dayanya. Kita mengonsumsi tanpa berpikir. Kita membuang tanpa berpikir panjang. Di Jepang ada konsep yang kuat yang menantang pola pikir boros ini. Namanya mottainai. Mottainai lebih dari sekadar kata. Ini adalah cara hidup. Ini adalah rasa hormat yang mendalam untuk semua hal. Ini tentang menghargai nilai dalam segala hal, bahkan hal yang mungkin kita anggap sampah. Filosofi kuno ini berakar dari tradisi spiritual Jepang. Ini menekankan harmoni dengan alam dan konsumsi yang bijaksana. Semangat mottainai mendorong kita untuk mengurangi sampah. Ini mengajarkan kita untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang. Ini mengingatkan kita bahwa setiap sumber daya memiliki nilai, tujuan, dan cerita. Di Jepang, makanan bukan hanya sekadar makanan. Ini adalah bentuk seni. Ini adalah harta budaya, dan itu diperlakukan dengan sangat hormat. Rasa hormat terhadap makanan ini terkait erat dengan prinsip mottainai. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk menghargai setiap butir nasi. Mereka belajar untuk menghabiskan makanan mereka sepenuhnya. Menyia-nyiakan makanan dianggap tidak menghormati petani yang menanamnya dan bumi yang menyediakannya. Masakan tradisional Jepang mencerminkan etos ini. Hidangan disiapkan dengan sedikit mungkin pemborosan. Bahan-bahan digunakan seluruhnya. Sisa makanan diubah menjadi makanan baru yang lezat. Semangat mottainai di dapur lebih dari sekadar menghindari sisa makanan. Ini tentang memilih bahan-bahan lokal. Ini tentang meminimalkan kemasan. Ini tentang memperhatikan seluruh perjalanan makanan dari pertanian ke meja makan. Pengaruh mottainai melampaui ranah makanan. Ini meresapi setiap aspek kehidupan orang Jepang. Ini tentang menghargai semua sumber daya, terlepas dari signifikansi yang dirasakan. Pakaian lama tidak hanya dibuang. Mereka diperbaiki, diberi kesempatan hidup baru. Jika sudah tidak bisa diperbaiki, mereka digunakan kembali sebagai kain lap atau digunakan dalam proyek kerajinan. Kertas diperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Kertas kado dilipat dengan hati-hati dan disimpan untuk digunakan kembali. Koran digunakan untuk melapisi rak atau membungkus barang-barang halus. Bahkan potongan kertas menemukan kehidupan baru sebagai kreasi origami. Rasa hormat ini meluas ke benda-benda sehari-hari. Peralatan yang rusak seringkali diperbaiki daripada diganti. Furnitur dirawat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jepang terkenal dengan pendekatannya yang cermat terhadap pengelolaan sampah. Daur ulang bukan hanya kewajiban warga negara. Itu adalah cara hidup yang tertanam dalam budaya. Komitmen terhadap daur ulang ini merupakan bukti dari prinsip mottainai yang mengakar kuat. Berjalanlah melalui lingkungan manapun di Jepang, dan Anda akan menemukan deretan tempat sampah yang disortir dengan cermat. Botol plastik, kaleng aluminium, kaca, kertas, dan sampah yang mudah terbakar masing-masing memiliki wadah yang ditentukan. Sistem yang rumit ini memastikan bahwa sampah diolah dengan benar dan sumber daya dipulihkan. Tetapi daur ulang di Jepang lebih dari sekadar memisahkan sampah. Ini tentang mengurangi sampah dari sumbernya. Ini tentang memilih produk dengan kemasan minimal. Ini tentang menyadari dampak lingkungan dari kebiasaan konsumsi kita. Upaya kolektif ini telah menghasilkan salah satu tingkat daur ulang tertinggi di dunia. Ini adalah bukti kekuatan tindakan kolektif dan dampak dari filosofi yang mengakar kuat seperti mottainai. Mottainai bukan hanya tentang meminimalkan pemborosan. Ini juga tentang kecerdikan dan kreativitas. Ini tentang melihat potensi pada barang-barang yang dibuang dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dan berharga. Semangat kepandaian ini terlihat dalam kerajinan tradisional Jepang. Furoshiki misalnya adalah kain indah yang digunakan untuk membungkus kado, membawa belanjaan, atau bahkan diubah menjadi tas yang stylish. Mereka adalah alternatif yang berkelanjutan untuk kertas kado sekali pakai dan kantong plastik. Contoh lainnya adalah boro, tradisi tekstil di mana potongan-potongan kain dijahit bersama dengan susah payah untuk menciptakan pakaian yang tahan lama dan indah. Tekstil ini menceritakan kisah tentang kepandaian, ketahanan, dan seni memanfaatkan apa yang Anda miliki. Semangat mottainai mendorong kita untuk melihat sampah dengan mata kepala sendiri. Ini menantang spiritual potensi untuk penemuan kembali dan untuk menemukan keindahan dalam hal yang tak terduga.
Prinsip-prinsip Motainai tidak dibiarkan begitu saja. Mereka dibudidayakan dengan hati-hati sejak usia muda. Anak-anak Jepang diajarkan untuk menghargai sumber daya dan menghargai keterhubungan semua hal. Di sekolah, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesadaran lingkungan. Mereka belajar tentang pentingnya mendaur ulang dan mengurangi limbah. Mereka terlibat dalam proyek langsung yang mengubah bahan-bahan yang dibuang menjadi karya seni yang kreatif. Tetapi pelajaran Motainai melampaui ruang kelas. Keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini. Anak-anak mengamati orang tua mereka mempraktikkan Motainai dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari menghemat air hingga memperbaiki barang-barang yang rusak. Transfer pengetahuan antar generasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip Motainai terus berkembang. Ini menciptakan efek riak membentuk nilai dan perilaku generasi mendatang. Pada intinya, Motainai adalah tentang mengenali hubungan kita dengan alam. Ini tentang memahami bahwa kita adalah bagian dari jaring kehidupan yang rapuh, bukan terpisah darinya. Filosofi ini mendorong kita untuk memperlakukan alam dengan hormat. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua makhluk hidup. Semangat Motainai terlihat jelas dalam apresiasi mendalam Jepang terhadap keindahan alam. Dari bunga sakura yang lembut hingga gunung Fuji yang megah, alam adalah sumber inspirasi dan penghiburan. Rasa hormat terhadap alam ini bukan hanya estetika, itu adalah cara hidup. Ini tentang hidup selaras dengan lingkungan, mengambil hanya apa yang kita butuhkan, dan memberi kembali kapanpun memungkinkan. Motainai mungkin sebuah kata Jepang, tetapi pesannya universal. Di dunia yang bergulat dengan konsekuensi dari konsumsi berlebihan dan degradasi lingkungan, filosofi kuno ini menawarkan pesan yang tepat waktu dan penting. Prinsip-prinsip Motainai melampaui batas budaya. Mereka beresonansi dengan siapapun yang peduli dengan planet ini dan kesejahteraan generasi mendatang. Baik itu mengurangi limbah makanan, menggunakan produk yang dapat digunakan kembali, atau sekadar lebih memperhatikan kebiasaan konsumsi kita, semangat Motainai dapat membimbing kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Ini adalah filosofi yang mendorong kita untuk berpikir global dan bertindak lokal, untuk menyadari bahwa pilihan individu kita memiliki dampak kolektif. Menerapkan Motainai tidak membutuhkan perubahan hidup yang drastis. Ini tentang membuat pilihan sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang mengadopsi kebiasaan kecil yang, jika dikalikan dengan jutaan, dapat menciptakan dampak positif yang signifikan. Mulailah dengan mengurangi limbah makanan. Makanlah apa yang Anda beli dan bersikaplah kreatif dengan sisa makanan. Pilih produk dengan kemasan minimal. Perbaiki daripada mengganti kapanpun memungkinkan. Dukung bisnis yang mengutamakan keberlanjutan. Tindakan sadar kecil ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi merupakan ekspresi Motainai yang kuat. Mereka adalah langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil. Ingat, setiap tindakan berarti. Setiap usaha, sekecil apapun, berkontribusi pada gerakan yang lebih besar. Bayangkan sebuah dunia di mana limbah bukanlah masalah, tetapi solusi. Dunia di mana sumber daya dihargai dan dihormati. Dunia di mana kita hidup selaras dengan alam, bukan dengan mengorbankannya. Inilah janji Motainai. Ini adalah visi yang membutuhkan perubahan pola pikir kolektif. Ini meminta kita untuk memikirkan kembali hubungan kita dengan harta benda, untuk merangkul kesederhanaan, dan untuk menemukan kegembiraan dalam pengalaman daripada hal-hal. Motainai bukan hanya tentang konservasi, ini tentang koneksi. Ini tentang berhubungan kembali dengan nilai-nilai kita, dengan komunitas kita, dan dengan alam. Mari kita rangkul semangat Motainai. Mari kita bangun dunia di mana limbah diminimalkan, sumber daya dihargai, dan generasi mendatang mewarisi planet yang sehat dan berkembang.